Dia yang bereskan di gaibnya, makanya saya itu bisa keluar. Apa kata hakim? Bosnya melakukan pesugihan apa? Kata teman saya hakim tuh, dia pesugihan untuk mensukseskan usaha dia. Itu dari Gunung Kawi. Jadi dia bawa dari sana. Memang banyak makhluk, kayak pesta mang. Memang malam puncak, Di situ harus dapat tumbal. harus. Maghrib tuh wudhu. Saya kan wudhu agak sedikit nunduk gini kan. Pasti saya tuh lihat anak kecil sering lari-lari di jalan. Lihat, saya lihat itu. Pokoknya banyak betul keganjilan yang saya alami di sana. Nggak cerita ke penjaga yang lain. Penjaga yang lain mengalami Sama. sama. Sakit hati nggak sama bos? Insya Allah enggak, Sudah dilupakan. sudah lupakan. Nanti kalau dia nonton gimana nih? Mungkin dia enggak kenal lagi mungkin sama saya. Bukan rahasia lagi, ritual pesugihan Gunung Kawi dapat membuat orang cepat kaya. Ini terjadi pada seorang bos peternakan ayam di Kalimantan Timur yang menjalankan pesugihan itu. Tak tanggung-tanggung, tumbalnya adalah para buruh dan keluarganya. Tentu saja kejadian ini membuat para buruh ketakutan. Salah satu buruh yang mengalaminya adalah Bang Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat malam mencekam? Sobat MM dimanapun sobat berada. Senang sekali malam hari ini Mang Ai dan tim bisa hadir kembali untuk mengantarkan kisah yang baru ya. Kisah nyata. Kali ini Mang Ai masih berada di Kalimantan Timur, tepatnya di Kutai Kertanegara atau orang lebih kenal dengan Tenggarong ya. Dan di depan saya ada Bang Adi, ini narasumber kita yang akan berkisah tentang pesugihan. Ada juga pesugihan nih di Tenggarong. Apa kabar Bang Adi? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat-sehat. Bang Adi ini tampak memang sehat nih. Aktivitasnya Sangat apa sehat. nih? Aktivitas saya sekarang bekerja di salah satu perusahaan swasta yang ada di sini. Di dekat sini ya? Dekat sini. Di wilayah ini. Iya. Ini jalannya lewat sini kalau ke kantor, Iya. kalau kerja. Iya. Persis di belakang kita ya. Iya. Dan sobat kita berada di pinggiran Sungai Mahakam. Sayang sekali kita tidak bisa syuting di pinggir Mahakam karena memang terlalu bersiko ya. Iya. Tempatnya juga lumayan gelap lah. Iya. Ekstrim kalau di sini. Betul. Dan sebelum masuk ke kisah dari Bang Adi, kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang Tenggarong nih. Iya. Saya lihat di situ ada Pulau Kumala ya. Iya betul. Itu pulaunya bagus banget itu. Iya. Kalau siang, apa itu sejarahnya? Ceritanya gimana? Kalau sepengetahuan saya secara pribadi, sejarahnya Pulau Kumala itu adalah sebuah kapal perang. Kapal perang. Iya, kapal perang. Milik? Sepengetahuan saya pribadi ya, itu miliknya para penjajah zaman dahulu. Jadi Pulau Kumala itu kalah kapalnya terdampar di situ. terdampar di situ. Iya. Memang bentuknya seperti kapal ya. Iya, makanya kalau kita naik ke jembatan Mahakam itu, kalau kita lihat dari sana tuh pasti bentuk itu kayak kapal itu, Persis ya. persis kayak kapal. Cuman besar sekali itu kalau Iya, itu memang kapal. iya. Itu yang saya dengar dari orang-orang tua dahulu kan, cerita-cerita yang kayak gitu tuh. Katanya kalau ke sana mengunjungi Pulau Kumala nggak boleh anak kecil katanya. Nggak boleh Nggak dibawa juga. ke dalam. Enggak juga bawa. Enggak ada, sepengetahuan saya enggak ada pantangan. Cuma yang ada di pulau itu, kalau cerita orang-orang tua dahulu, di sana tuh memang hal gaibnya sangat kental di sana. Malam nggak boleh masuk ya katanya pengunjung. Malah memang ditutup di sana. Ini kan baru-baru ini aja itu dibikin tempat pariwisata kan. Kalau dulu enggak. Kalau dulu dia enggak ada fasilitas untuk jembatannya, enggak ada. Dulu cuma kayak peri aja nyebrang ke sana. Cuma siang hari aja. Itu pun dibatasin waktunya. Oke, baik. Saya dengar juga memang dulunya pernah bisa malam. Yang saya dengar juga nih dari orang-orang situnya. Tapi kalau
malam tidak boleh ke sana. Mm-mm. Kalau siang silahkan gitu, karena banyak kejadian yang seperti tadi Iya, ya. betul. Oke, Sobat Malam Mencekam, kira-kira seperti itulah gambaran Kota Tenggarong ini yang berada di pinggiran Mahakam. Memang suasananya indah sekali kalau malam hari. Silahkan berkunjung lain waktu ya, punya kesempatan mampir ke Tenggarong. Oke, Bang Adi, kisah yang mau dikisahkan ini tahun 2017 ya. Iya, Ini masih baru berarti ya. ya sekitar itulah. Waktu itu kerja di peternakan ayam, Iya, peternakan ayam. Jadi saya itu penjaga ayam. jaga ayam. Iya, penjaga ayam, ngurus-ngurus ayam kan. Oke, baik Sobat Malam Mencekam, jangan skip videonya. Kita akan dengarkan kisah dari Bang Adi. Malam Mencekam, semakin malam, semakin mencekam. Gini Mang, cerita awalnya. Jadi kemarin saya sempat ndak kerja, nganggur kan. Jadi sempat kerja ndak kerja. Jadi di sana saya iseng-iseng buka HP, lihat-lihat Facebook. Siapa tahu ada lowongan kerja kan. Jadi di sana saya menemukanlah sebuah lowongan kerja di sana. Lowongan kerjanya penjaga tempat ayam sama ngurus ayam. Jadi saya teleponlah orang yang punya lowongan itu, telepon, direspon. Jadi disuruh besok ke sana kan. Jadi kesanalah saya ke tempat lokasi kandang ayam itu. Nah, terus saya masuk tuh dari jalan jalan poros masuk ke tempat lokasi itu, sudah hawa tuh sudah enggak enak-enak itu hawa tuh. Cuma saya kan dari awal sudah niat memang ingin cari kerja kan, karena saya sudah berkeluarga, jadi saya nggak perlu milih-milih kerjaan lagi kan. Jadi masuklah saya ke sana, nego lah masalah gaji, masalah ini itu. Ah itu pun di Facebook tuh ada syarat kalau mau masuk di sana. Syaratnya harus punya keluarga, Harus berkeluarga. harus punya Agak keluarga. aneh ya. Itu sudah. Tapi kan kemarin kan saya ndak ada naruh curiga masalah ke situnya kan. Jadi ya saya ke sana aja sudah. Ah terus habis nego terus ditawarilah saya di mes di atas gunung. Jadi saya periksa dulu mes itu. Ah jadi saya periksa sampai ke dalam. Ada satu kamar yang ndak boleh dimasukin di dalam mes itu. Itu pun ndak ada lampunya, ndak ada listriknya. Ini pengusahanya pribumi. Ya pribumi. Maksudnya bukan orang Kalimantan sebenarnya. Bosnya nih, dia orang luar pada Kalimantan lah. Tapi masih orang Indonesia. Masih tetap orang Indonesia. Ya. Dan lagi saya masuk di mes tuh auranya juga ndak enak, Mang. Aura yang di dalam itu sudah ndak enak. Jadi saya nego lagi minta mes yang di bawah gunung. Ah dipersilahkan lah. Jadi hari itu juga saya melamar, hari itu juga saya disuruh Terima. masuk kerja. Berapa orang yang bekerja di situ? Di situ ada 3 kepala keluarga. Satu di atas gunung, satu lagi di atas gunung, satunya di tengah-tengah. Saya yang Keluarganya tengah. dibawa semua. Keluarganya dibawa semua. Karena syaratnya kerja di sana kita harus punya keluarga. Jadi nggak Bang Adi istrinya dibawa juga. dibawa. Anak, istri dibawa. Terus kejadian itu malamnya sudah saya sudah masuk sana, saya pindah, sudah ada ndak enak lah di dalam kandang tempat saya jaga itu. Saya sudah melihat di paling ujung, sudah melihat putih rambutnya panjang. Itu malam-malam. Malam itu, Malam pertama. malam pertama. Karena kita kan dijadwalkan jam 12 tuh kita harus bangunin ayam, diberi makan. Jam 12 malam. Jadi kita angkat makanan ayam yang 50 kilo kayak itu. Nah itu kita angkat itu. Sepanjangan kandang ayam itu kita angkat, itu kita kasih ayam. Ayam minumnya kita ganti. Pas
yang pasti itu pasti di ujung tuh pasti ada. Tapi kembali lagi saya karena niat saya memang kerja kan, jadi yang itu saya acuhkan aja. Intinya saya niat saya ke sana pengen cari makan, itu aja sudah. Jadi malam pertama saya sudah mengalami itu. Kita kan hari pertama kita bersih-bersih kandang dulu, bersih-bersih kandang, cuci-cuci. Malam keduanya gitu lagi. Saya lihat di ujung itu lagi. Sesosok itu lagi saya lihat. Tapi saya kadang kan enggak cerita sama istri, anak istri supaya mereka enggak takut. Jadi biar aja saya aja yang kan lihat-lihat kayak gitu tuh. Pas malam ketiga. Malam ketiga bos datang jenguk. Dia beri saya list-list, ini loh kerja-kerjaannya, ini loh jadwal-jadwal ngasih makan ayam. Terus saya lihat, oh ya saya pelajari. Terus dia pasti datang ke sana bawa rokok. Rokok. Pasti dia lempar ke tempat ada pembuangan di sana kan, pembuangan khusus kan di tempat kandang itu juga. Karena saya sering bersih-bersih, ketemulah saya rokok itu. Pas saya buka ada isinya 3. Besoknya gitu lagi. Rokok apa itu? Rokok Marlboro Black. Marlboro Black. Ya. Yang bolong tengahnya. Ya, yang bolong tengahnya itu. Itu setiap saya ngambil, pasti pokoknya setiap dia ke kandang saya ngecek, pasti dia lempar 1 bungkus rokok. Saya sempat ngerjain sekali bos saya. Bos saya itu datang pakai mobil L300. Jadi dia taruh rokok itu, rokok Marlboro itu belum buka, masih ada segelnya. Jadi kami ambil rokok itu, kami sembunyikan. Terus bos itu keluar. Pas mau kami ngambil, kita ambil itu yang masih bersegel tuh. Itu ada isinya, kalau kita kayak gini ada isinya. Tapi pas kita buka kosong. Jadi di situ keanehan-keanehan dari bos saya itu satu lagi, disuruh juga kita tuh dibikin sekat-sekat untuk kandang ayam tuh kan, untuk sekat batas-batas ayam. Terus setiap azan saya mau sholat, pasti dilarang. Nggak boleh sholat. Ya pokoknya dilarang lah, jangan dulu sembahyang. Padahal saya kan kalau bagusnya kan kalau kita dengar azan lebih cepat kita lebih bagus kan. Jadi setiap tuh pasti dimarah. Karena saya pekerja baru, jadi saya sedikit banyak nurut dulu. Itulah nggak tahu lagi lah kalau cerita pengalaman saya yang ada di sana tuh. Sempat juga saya tuh menemukan di mesnya bos saya tuh di bawah kolong tuh kayak ada sesajen macam-macam Mang. Di dalam sesajen itu dia naruh di bawah kolong. Jadi saya heran kan saya di sana kan kita nggak ada namanya listrik kan. Jadi kita pakai, kami sini bilangnya mesin domping itu nah. Jadi kita hidupin. Iya. Jadi disitulah kita tuh lihat, wah ini apa? Kok bisanya ada di sini kan? Jadi saya cuma ya udah enggak apa-apa dah. Juga satu lagi Mang. Setiap sendakala, bahasa Indonesia sendakala ya. Kalau kami sini setiap senja, maghrib. Itu kan tempat wudhu. Itu kan ada di pinggir jalan. Di sana kan namanya kayak apa ya? Kandang ayam mewah lah. Jalannya aja sudah semensasi, walaupun di pinggir hutan. Jadi ada keran di sana. Saya tuh sering maghrib tuh wudhu. Saya kan wudhu agak sedikit nunduk gini kan. Pasti saya tuh lihat anak kecil sering lari-lari di jalan. Saya lihat itu. Pokoknya banyak betul keganjilan yang saya alami di sana. Nggak cerita ke penjaga yang lain? Penjaga yang lain mengalami Sama mengalami, apalagi orang yang
mesnya di atas gunung tuh. Malah orang yang teman saya yang jaga di atas gunung, ya kan ada 3 keluarga, kepala keluarga. Satu di atas gunung, satu di tengah-tengah, satunya di atas lagi. Jadi mereka tuh sering ke tempat saya. Orang yang di sana ke tempat saya, orang yang di sana ke tempat saya. Jadi kita tuh namanya sama-sama pekerja ya saling curhat. Teman saya yang namanya Memet di atas gunung, dia turun ke bawah. Turun ke bawah, dia mungkin dia itu sudah tahu karena dia sudah orang lama kan. Jadi dia bertanya sama saya, selama beberapa hari kerja di sini sudah mengalami apa. Jadi sebenarnya saya tuh heran sebenarnya, kok langsung menuju ke situ. Apakah mereka sudah mengalami sebelumnya? Tapi ya saya cerita, kayaknya si Memet ini pas saya cerita hal-hal yang sering yang saya lihat sesosok putih rambut panjang itu, dia kayaknya agak ketawa-ketawa. Kayak maksudnya ketawanya tuh, oh ini benar, ini. Kayak gitulah, kayaknya dia sebelumnya memang sudah mengalami seperti saya, Mereka melihat yang sama ya, melihat makhluk yang sama, sosok yang sama. makhluk yang sama. Karena bukan hanya ada di sana aja makhluk itu. Mungkin enggak 1, 2 makhluk di sana. Di kandang mereka di atas gunung tuh gitu juga. Dengan sosok yang sama. Mereka tapi betah ya, bertahan Betah. di situ. Karena mereka orang pendatang, Mang. Jadi mereka, saya sempat juga ngomong, kok bisa sampai bertahan sampai sekian tahun. Ya karena tuntutan tadi juga. Jadi namanya perut nih Mang susah Mang dianuin. Waktu itu tahun 2017 gaji berapa di situ? Gaji kemarin nego tuh 1,5 juta. Itu 1 bulan. Tapi kita sembako ditanggung. Masalah makan, pokoknya sembako, beras segala kita ditanggung. Nggak ada bonus ya? Nggak ada bonus. Jadi di sana namanya di pinggir hutan kan nggak ada listrik. Kalau di kota biasanya kandang itu kan besar itu. Kalau di kota biasanya kan ada CCTV untuk mantau apa. Kalau di sana enggak. Karena di sana ada cerita di sana. Cerita bahwa ada pencuri masuk di sana. Enggak tahu dia ngambil apa. Cerita itu dia keluar, dah selesai, Maksudnya meninggal. meninggal. Jadi saya tahu cerita itu kemarin saya sempat keluar ke warung. Orang itu yang cerita, orang warung. Kerja di mana Pak? Ya saya omongkan. Jadi dia cerita sama saya masalah kejadian yang ada orang langsung yang ada di sana itu. Jadi timbullah kecurigaan, makin timbul kecurigaan saya di sana. Pokoknya malam ke-5, malam ke-6, malam ke-7 saya pasti mengalami kejadian-kejadian yang sama. Jadi teman saya itu namanya Hakim tuh jenguk saya. Terus dia jenguk karena dia itu memang ada kelebihan yang diberi Allah Ta'ala tentang penglihatan, tentang orang Ilmu pintar lah kebatinan ya. sedikit. Ya, jadi dia ngomong sama saya. Katanya, ini ada di sini, ini ada di sini. Posisi-posisi yang pernah saya lihat, penampakan yang ada tuh dia ceritakan. Padahal saya belum cerita. Tapi biarlah kayak gitu terus kayak itu. Karena dia itu merasa, oh ini sahabat saya. Dia karena kita sahabat, memang sahabat karib kan. Walaupun beda umur, cuma kita memang sahabat karib. Besoknya datang lagi. Pokoknya berapa hari itu datang jenguk saya. Terus dia bilang pas malam, mungkin malam ke 10 harinya, malam ke 10 harinya dia bilang, katanya keluar aja pada peternakan ini, kerja ini. Jadi saya bilang, kenapa? Saya bilang, ini mengancam keluargamu katanya. Mengancam keluarga saya. Wah, saya kalau sudah menyangkut masalah keluarga saya harus cari tahu kenapa. Ini kenapa? Hati-hati. Malam puncaknya, malam Jumat. Itu malam ke-14 tuh, malam Jumatnya. Kalau bisa keluar nih. Kenapa? Ini kayaknya anakmu jadi Target. mau dijadikan target. Karena sebelumnya dia cerita dia sudah
perang gaib sama orang yang ada di sana. Maksudnya Makhluk. pemilik. Makhluk yang ada di sana. Jadi dia itu mau ngambil anak saya. Nah, untungnya saya itu ada punya teman yang kayak gitu kan. Jadi dia yang berperang secara gaib. Jadi si makhluk itu mengeluarkan pecut namanya. Jadi ya pokoknya perang secara gaib. Saya hanya bertahan di sana tuh 14 hari, Bang. 14 hari karena gangguan-gangguan yang ada tuh nggak tahu lah. Dahsyat, Bang. Dari 15 hari yang paling serem hari keberapa? Hari terakhir. Pas malam Jumat. Itu hari terakhir tuh. Itu yang semua makhluk yang ada sana kelihatan. Itu saya lihat tuh dengan nyata. Malam itu juga saya keluar pada kandang itu. Sorenya istri saya sudah ngantar anak saya itu karena istri saya sudah tahu kan bahwa anak saya ini mau dijadikan target. Dua-duanya anak saya, masih kecil anak saya kan. Tahu Umur dari berapa hakim tahun? ya? Tahu dari hakim. Jadi sudah ungsikan tempat neneknya. Pas malam terakhir ini malam puncaknya, malam Jumatnya itu. Disitulah ramai betul di sana. Jadi teman saya yang Herman yang di atas gunung sebelah sini kan Mehmet di atas gunung sebelah sini turun ke bawah. Sudah enak di atas katanya. Jadi dia ke bawah ke tempat saya. Habis maghrib, habis sholat maghrib, sholat isya, habis sholat isya lah puncaknya malam Jumat itu. Jadi saya duduk. Jadi teman istri saya ini duduk di depan pintu. Jadi dilihat. Om katanya nunjuk ke atas gunung kan. Jadi dia masuk. Saya memberanikan diri keluar. Saya omongin, tolong jangan diganggu. Kami di sini hanya mencari makan untuk keluarga kami. Jadi masih sosok itu saya lihat betul. 3 sosok yang saya lihat. Jadi saya sempat video call sama teman sobat saya yang bantu Hakim, saya ini. si hakim. Iya, si hakim. Jadi video call. Kata dia, saya tunjukkan video call tuh. Dia lihat. Jadi di video call tuh dia suruh saya ambil 1 napas salawat untuk narik itu. Sosok yang saya lihat tuh Mang, ada 3 sosok, satunya kuntilanak. Itu nyata saya lihat. Nongkrong di pohon, satunya pocong, satunya kayaknya yang lebih jagoan. Sosoknya hitam dengan nggak tahu di sini kayak mahkota di sini nih. Terang. Waktu pertempuran video call itu Mm. apa yang terjadi? Terjadi si hakim tadi menyarankan saya, Mang, menyarankan tarik 1 napas, baca selawat, yakinkan dirimu. Karena saya kemarin ini kan menyangkut keluarga saya, Mang. Jadi nggak tahu kekuatan Allah Ta'ala, nggak tahu juga saya kan. Kemarin saya tarik napas 1 kali, saya baca selawat sambil pegang HP video call. Saya coba, saya tarik, terasa Mang, terasa ini kayak ada tarikan, kita narik tuh saya lempar di sebelah sini nih makan Mang ada seng tau lah, atap seng. Jadi saya lempar langsung ke tikar. Saya kaget bisa kayak gini. Nah, dari sana lah Mang kami tuh langsung cepat bergegas untuk keluar daripada di sana. Karena kemarin kata temanku tuh memang banyak makhluk kayak pesta Mang. Memang malam puncak. Di situ harus dapat tumbal. Harus malam itu juga saya keluar Mang. Maksudnya berhenti kerja. Malam itu juga saya keluar. Si hakim ini dia kan punya istri juga, jadi sama-sama curhat. Jadi malam itu memang kita sudah siapkan semua keluar daripada situ.
mungkin coba kami masih di sana, nggak tahu lagi lah nasibnya, nggak tahu lagi. Jadi pergi tanpa izin tuh, Pergi tanpa izin, tapi paginya saya kembali lagi di sana, pamit. pamit cara baik-baik. Saya tuh sebenarnya kesal, ada juga campur aduk. Cuma saya karena saya masuknya secara baik-baik, jadi saya keluar harus secara baik-baik juga. Jadi saya memberanikan diri ketemu sama bos untuk pamitan. Gimana ngobrolnya? Jadi dia bertanya, kenapa tadi malam kamu kemana? Dia katakan. Jadi saya bilang, saya keluar pada di sini. Kenapa? Saya enggak terlalu rinci ngomong sama dia tentang hal-hal yang kayak gitu kan. Jadi saya ngomong, saya cuma dapat kerjaan yang lain. Jadi saya di sini masuk secara baik-baik, jadi keluarnya saya secara baik-baik. Kemarin saya juga enggak mengharapkan uang yang mau dia kasih, enggak sepeser pun mengharapkan. Mau dibayar ya? Mau dibayar 600.000 kemarin dibayar selama 14 hari. Kalau lihat dari raut mukanya, Mang, raut mukanya tuh kayak kesal iya juga. Cuma ditutup-tutupin lah dengan ramah. Karena saya tahu lah masalah raut wajah kalau anu kan, Mang. Saya pas pamitan saya keluar daripada situ. Bos saya malah melarang saya malah. Karena kamu kerjanya rajin. Tapi karena sudah kayak gitu, ternyata habis keluar dari di sana itu kandang ayam tutup. Kandang ayam tutup. Bangkrut maksudnya? Nggak tahu ya bangkrut, cuma tutup. Ayamnya sudah nggak ada? Nggak ada sama sekali. Padahal ayam yang saya piara tuh baru umur berapa baru? Nggak tahu juga saya. Sampai di situ belum curiga juga kan kalau bosnya melakukan pesugihan? Ada kecurigaan sedikit tuh ada. Kalau pesugihan tuh ada. Ya karena saya lihat ini apa tuh? Sesajen. Sesajen itu. Hakim bilang apa? Hakim bilang bahwa ini memang pesugihan untuk mensukseskan usaha dia. Karena dia punya perjanjian tumbal. Nah, teman-teman yang lain itu udah pernah mengalami kena tumbal belum? Kalau teman sebelumnya saya enggak tahu ya. Cuma yang saya pernah dengar cerita dari orang sana, cuma pencuri itu aja. Pencuri masuk di sana, keluar pada lokasi itu langsung selesai di tempat. Itu di tempat itu, Mang. Yang dituju ini anak, Mang. terus anak mengalami apa? Sakit atau apa? Mengalami sakit enggak, Mang. Cuma kayak sudah ditargetkan, sudah disiapkan, inilah orangnya. Karena saya tuh sangat bersyukur, Mang, punya teman yang tahulah tentang itu. Dia yang banyak bantu. Jadi kalau di gaibnya dia yang banyak bantu, Mang. Jadi ya kami sering komunikasi. Jadi dia yang bereskan di gaibnya, makanya saya itu bisa keluar. Apa kata hakim? Bosnya melakukan pesugihan apa? Kata teman saya hakim tuh, dia pesugihan untuk mensukseskan usaha dia. Itu dari Gunung Kawi. Jadi dia bawa dari sana. Saya sekali lagi saya sangat bersyukur, Mang, punya teman yang bisa. Mungkin kalau saya enggak ada teman saya tuh enggak tahu lagi lah. Di sana kan ada teman-teman lain, Herman dengan si siapa itu? Dengan Mehmet. Itu nggak menerima kejadian anaknya diambil atau gimana? Mereka berkeluarga, cuma teman saya yang Mehmet nih baru diisi. Dia pengantin baru diisi. Kalau yang di si siapa? Herman itu saya enggak tapi kenal kan, masalahnya dia duluan pada saya kan. Punya anak juga Herman? Punya anak dia. Tapi Satu. Aman. Tapi pas saya keluar, dia keluar juga. Jadi saya tahu karena saya ketemu di sini. Di kampung saya ketemu. Dia jaga kandang ayam di kampung saya. Sekarang ini.
ketemu Herman Mm-mm. sempat cerita-cerita dong. sempat cerita. Jadi dia cerita waktu ketemu ada di jalan tambang, kan banyak tambang kan, jadi ketemu di jalan tambang. Jadi kita cerita, untung kamu keluar katanya. Mungkin dia tahu, mungkin kan, memang keluarga saya targetnya. Untung kalian cepat keluar. Coba saya ndak tahu juga. Jadi saya bilang, emang kenapa? Saya pura-pura nggak tahu kan, emang kenapa? Tapi dia tetap ndak mau bilang. Sampean juga keluar, kenapa? Ndak mau juga bilang. Cuma dia bilang ndak betah aja. Cuma itu aja dia bilang. Terus saya cerita, saya ngomong, jadi gimana sekarang kandang ayam sana? Pas saya tinggal kemarin sudah tutup, bangkrut. Jadi seperti nggak dapat tumbal gitu ya. Seperti tidak dapat tumbal, gagal. Jadi juga saya cerita sama Herman, katanya memang gonta ganti penjaga di sana. Katanya gonta ganti orang yang ada sana. Nggak kuat lama. Nggak kuat lama. Padahal kalau dari sisi gaji sih cukup ya. Kalau Untuk kita tahun mau itu. bilang cukup ya cukup aja. Jadi mang istrinya Hakim pun kena juga serangan. Untungnya juga istrinya Hakim nih punya kelebihan juga mang. Punya kelebihan juga. Jadi berperang juga. Jadi Hakim sama istrinya nih ini diserang oleh makhluk yang ada di sana mang. Jadi senjata mereka tuh pecut mang. Jadi sosok istrinya Hakim cerita tuh sosoknya tuh hitam tapi tidak berbulu. Jadi hitamnya tuh kayak minyak jelantah. Hitam tubuhnya tuh. Jadi kemarin lepas targetnya anak saya, istri saya sebenarnya yang Dituju. iya, istri saya yang mau dituju. Yaitu saya bersyukur lagi, sangat bersyukur punya teman kayak gitu lagi. Selamatlah keluarga kami. Jadi makhluk yang bertempur sama teman saya tuh semua musnah. Kalah oleh kekuatan Kekuatan serangan Allah Ta'ala ya, lewat Hakim tadi ya. lewat Hakim. Tapi biasanya serangan itu meskipun dibawa kemana Iya, tetap betul. aja Betul itu. diburu kan. Iya, betul itu. Makanya itu ya, tak akan saya lupakan itu budi dia itu. Oke. Si bos ini sering datang ke peternakan nggak? Sering sore biasanya kadang dia ke sana. Tapi emang ada malam yang saya tahu, malam Jumat pasti nginap dia. Malam Jumat pasti nginap. Pasti nginap. Pernah diintip melakukan apa? Ngintip enggak mang, saya enggak terlalu kepo amat. Jadi saya fokusannya dengan kerjaan saya. Tapi anehnya lagi pas malam terakhir itu mang dia enggak ada. Itu anehnya. Selama saya 14 hari itu dua kali tuh pasti malam Jumat tuh dia ada nginap tuh. Pasti sendirian mang dia nginap. Nggak kedengeran atau Nggak ada. suara gaduh atau ada sesajen yang dipasang? Kalau sesajen yang dipasangnya ya saya lihat di bawah kolong itu aja. Sajen, kembang macam-macam lah. Setiap malam Jumat. Enggak, saya hanya menemukan sekali itu aja mang. Cuma setiap malam Jumat dia ada nginap. Di mana? Di ruang khusus? Ya di mes khusus dia. Tertutup mang. Seperti apa ruangannya? Dia rumah cuma kecil bentuknya. Mungkin 3x4 kecil pokoknya. Kecil betul. Mes tempat dia untuk beristirahat tuh. Kecil betul. Nggak tahu apa isinya ya? Enggak tahu. Memang kami enggak dibolehkan kan karena ruangan bos tertutup mang. Ruangan itu enggak boleh. Disitulah curiga ya. Dengan sesajen yang ada tuh. Nggak Belum sempat panen. ikut panen. Enggak sempat. Jadi saya tinggalkan tuh enggak tahu lagi saya itu ayam itu. Karena memang sudah saya enggak berpikir ke sana kan, Udah panik ya. udah panik. Lokasinya kalau dari sini jauh nggak dari tempat kita? Dari tempat tinggal saya tuh mungkin sekitar 6 kiloan, 6 kilo ya. 6 kilo. Berarti sering lewat dong sampai sekarang.
Kalau kita belanja per bulanan. Masih ada kandangnya? Kandangnya masih ada, cuma enggak terurus lagi. Saya setiap bulan pasti ke sana untuk belanja karena ada toko di sana yang murah. Jadi tiap bulan saya Udah nggak lewat di sana. beroperasi? Sudah enggak beroperasi lagi. Nggak tahu bos kemana sekarang? Bosnya masih ada. Masih ada karena dia bertempat tinggal di sini. Di Tenggarong. Masih, rumahnya masih ada di sini. Tapi enggak tahu lah. Nanti kalau dia nonton gimana nih? Mungkin dia enggak kenal lagi mungkin sama saya. Kemarin agak berjenggot panjang, berkumis, agak sedikit panjang rambut. Kalau Sudah sekarang berubah bentuk Iya. ya. Setelah sekarang bangkrut, si bosnya usaha apa? sekarang saya enggak tahu lagi. Karena saya memang enggak mau cari tahu lagi tentang dia. Masih istilahnya sakit hati nggak sama bos? Insya Allah enggak. Sudah dilupakan. Sudah dilupakan. Jadi kata hakim itu, dia itu melakukan pesugihan dari Gunung Kawi. Dari Gunung Kawi. Cuman nggak tahu jenisnya apa ya. Jenis pesugihannya enggak tahu. Cuma Kata hakim apa? Dia teman saya hakim tuh bilang hanya untuk meluruskan usahanya supaya sukses, Supaya maju, supaya ayamnya nggak mati gitu. ya kira-kira begitulah. Waktu di Kerugiannya sana berkurang. itu ayamnya banyak mati nggak? Kalau khusus saya saya jarang mati karena kita dikasih pembukuan berapa mati berapa kita dikasih pembukuan. Saya paling minim sudah kematian Sedikit ya. sedikit. Biasanya paling kan sedikit. kalau bisnis peternakan banyak tuh hari-harinya yang mati ya. Iya banyak. Jadi saya yang paling sedikit ayam tuh mati. Warga-warga nggak pernah ada yang cerita tentang peternakan itu. Karena di peternakan itu jauh pada kampung Oh, terpencil. terpencil. Cuma mungkin sekitar berapa memang ada kampung, cuma kampung itu jarang. Jadi kalau kita teriak ya enggak dengar orang. Jauh sedikit pada kampung. Kira-kira dari kisah ini apa yang mau disampaikan untuk penonton Malam Mencekam? Harus seperti apa? Berhati-hati atau bagaimana dalam mencari pekerjaan? Iya. Pokoknya untuk para penonton Malam Mencekam, ya semoga aja ini kejadian hanya saya yang mengalami. Dan lagi kalau mau cari kerja, selidikilah betul-betul sampai di mana apa-apa. Semoga aja kejadian ini cukup saya aja yang mengalami. Semoga. Lebih berhati-hati dalam memilih Yap. pekerjaannya. Yap. Jangan langsung Betul, terima. Jangan begitu. langsung terima. Oke. Baik Sobat Malam Mencekam, itu pesan dari Bang Adi ya. Jadi lebih berhati-hati apabila kita mencari pekerjaan. Meski mudah langsung diterima juga menjadi tanda tanya ya. Kenapa nih kok cepat diterima? Ya. Tanpa melalui saringan dulu gitu. Tanpa melalui saringan. Oke Bang Adi, terima kasih. Sama-sama. Kita akan jumpa lagi di video selanjutnya, masih di wilayah Tenggarong ya. Mudah-mudahan cerita berikutnya akan lebih menambah info tentang dunia goib di Kalimantan Timur. Siap. Bang Adi, terima kasih. Sama-sama. Bang Ai dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.